Halo para pencinta film dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan kembali memberikan sebuah ringkasan cerita dari film Hong Kong yang rilis tahun 2005 lalu dengan judul The Mist. Film ini dibintangi oleh salah satu legenda aktor laga Jackie Chan yang menceritakan sosok seorang jenderal perang di masa dinasti Qin. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita ke ringkasan cerita filmnya. Film ini dimulai pada zaman pemerintahan dinasti Qin saat seorang jenderal perang dinasti tersebut bernama Meng Yi sedang memimpin pasukannya untuk menjemput Putri Okso, di mana Putri Okso ini akan segera menjadi selir dari Kaisar Qin. Tapi kecantikan Putri Okso begitu mempesona hingga membuat Jenderal Meng jatuh cinta pada pandangan pertama. Asik. Namun di tengah penyambutan itu datang jenderal lain dari kerajaan Putri Okso yang bernama Jenderal Kim. Jenderal Kim datang untuk membawa Putri Okso kembali ke negaranya karena dia sudah bertunangan dengan Jenderal Kim. Apalagi Kaisar Li sekarang sudah tua dan dalam keadaan yang sekarat. Keinginan Jenderal Kim itu jelas bertentangan dan merupakan bentuk perlawanan terhadap dinasti Qin yang membuat Jenderal Kim terlibat baku hantam dengan Jenderal Meng, dan hal itu malah membuat nyawa Putri Okso berada dalam bahaya. Karena pertarungan itu menyebabkan kereta yang dinaiki oleh Putri Okso hampir terjatuh ke jurang. Dua jenderal ini kemudian berusaha menahan kereta sang putri sambil melakukan pertarungan hingga akhirnya Jenderal Meng tidak sengaja menusuk Jenderal Kim. Usai mengakui kekalahannya, Jenderal Kim menahan kereta Putri Okso dan meminta Meng Yi untuk menyelamatkannya. Meng Yi kemudian melompat ke kereta itu dan berhasil menangkap Putri Okso. Saat bersamaan kita langsung beralih ke masa sekarang di mana seorang arkeolog bernama Jack terbangun dari mimpinya. Mimpi yang dialami oleh Jack apa yang baru saja kita saksikan. Rupanya Jack ini tidak hanya sekali mengalami mimpi seperti itu, tapi dia sudah sering mengalaminya dalam 3 bulan terakhir. Setelah itu temannya yang bernama William menelpon dari Amerika dan mengatakan kalau dia akan kembali ke Hong Kong. Sampainya di Hong Kong, dia langsung menemui Jack di rumah kapalnya. William mengatakan dia sedang melakukan riset terhadap proyek anti-gravitasi dan mengajak Jack untuk ikut dalam proyek tersebut. Ide itu sendiri sebenarnya didapat dari buku yang pernah ditulis oleh Jack mengenai kerajaan di selatan dasar, yang mana rajanya menjadi abadi setelah mati dan jasadnya mengambang di udara. William berniat meneliti makam mengambang itu dengan harapan bisa menemukan sesuatu secara empirik yang dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan. Jack akhirnya sepakat untuk pergi ke dasar, tapi dengan syarat mereka hanya meneliti, tidak boleh menyerang makam. Karena sepertinya William ini hobi mencuri benda antik dari makam kuno. Sampainya di dasar, mereka menyelinap ke acara keagamaan saat orang-orang mengadakan doa bersama yang dipimpin oleh manusia suci. Saat itu kita bisa melihat kalau manusia yang mereka maksud terlihat melayang di udara. Jack dan William akhirnya berhasil menemukan tempat makam melayang yang dicari. William yang emang dasarnya tukang tilap mencongkel mata sebuah patung. Saat batu itu terlepas dari patung tersebut, peti mati di sana juga ikut jatuh dan saat bersamaan manusia suci tadi mulai hilang kendali hingga terjun bebas. Saat peti itu jatuh, tutupnya terbuka dan Jack melihat lukisan Okso yang selama ini selalu datang ke mimpinya. Karena ulah mereka itu membuat penjaga kuil tersebut mengejar mereka hingga akhirnya William berhasil melarikan diri menggunakan helikopter yang telah mereka sediakan sebelumnya. Tapi Jack tidak sempat menaiki heli itu hingga dia harus berlari melalui jalan darat sambil membawa pedang yang ada di samping makam tadi. Saat Jack jatuh dari tebing batu itu, kita kembali melihat kelanjutan dari penyelamatan Putri Okso yang dipanggil sebagai Selerli oleh Meng Yi itu. Jenderal Meng berhasil menyelamatkan Selerli setelah mendarat di dalam air. Namun mereka terus dikejar oleh pasukan Jenderal Kim yang menginginkan Putri Okso kembali ke negaranya. Hal itu membuat Meng Yi harus terlibat pertarungan hingga dia terluka parah untuk menyelamatkan Selerli.
Kembali ke masa sekarang, di mana Jack terlihat diselamatkan oleh seorang wanita dan membawanya ke sebuah pusat ilmu bela diri dasar yang sekarang dipimpin oleh seorang guru. Guru tersebut merupakan generasi ke-275. Jack kemudian menemui guru tersebut dan berniat mengambil pedangnya kembali. Namun guru tersebut mengatakan kalau Jack baru bisa mengambil pedang itu setelah dia bertarung dengan muridnya. Jack pun meladeni permintaan sang guru dan saat melakukan pertarungan itu, Jack begitu menyatu dengan pedangnya yang saat bersamaan Jack merasa jika dia seolah-olah seperti Jenderal Meng yang juga pernah melakukan pertarungan serupa di masa dinasti Qin yang membuat Jack berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan itu, Jack menceritakan mengenai mimpi yang sering dia alami kepada guru. Guru mengatakan itu mungkin kenangan yang selama ini terkunci di dalam hati Jack. Jack kemudian melihat sebuah perbukitan dari kejauhan yang kembali mengingatkan dia kepada Jenderal Meng Yi saat mengalami hipotermia ketika menjaga pintu gua untuk melindungi selir Li yang saat itu terjadi salju. Selir Li akhirnya menghangatkan tubuh Jenderal Meng agar Meng bisa selamat. Saat itu selir Li berkata kalau hanya Jenderal Meng Yi lah yang dia punya satu-satunya di dunia ini. Setelah Jenderal Meng sadar, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju dinasti Qin. Dalam perjalanan itu, selir Li mempersembahkan sebuah tarian untuk Jenderal Meng yang sebenarnya hanya Kaisar Qin yang boleh menyaksikan tarian itu. Hingga akhirnya mereka sampai di tembok Cina yang jadi batas wilayah dinasti Qin. Namun selir Li sudah tidak ingin menjadi istri sang kaisar lantaran mencintai Meng Yi. Tapi permintaan Meng Yi untuk tetap melanjutkan pernikahannya dengan kaisar tidak bisa ditolak oleh Putri Okso. Putri Okso atau selir Li mengatakan kalau dia akan melakukan itu dan akan tetap hidup, tapi hati dan cintanya cuma untuk Jenderal Meng seorang. Gombal. Sementara itu, Jack akhirnya berhasil kembali ke Cina setelah lolos dari aksi kejar-kejaran dengan orang dari kuil sebelumnya. Sementara itu, William bersama Maggie dan timnya setelah melakukan pemeriksaan terhadap batu yang dicuri William dari makam sebelumnya, spekta atom batu itu tidak cocok satupun dengan yang ada di bumi. Batu itu juga bisa membuat orang melayang yang terkena pancaran cahayanya dan akan hilang khasiatnya saat cahaya itu dihalangi. Itulah alasannya manusia suci tadi menjadi jatuh saat William mengambil batunya. Jack kemudian menghubungi William dan meminta untuk bertemu Xian. Jack kemudian menyerahkan pedang yang dibawa dari makam tadi kepada museum karena pedang itu merupakan peninggalan dinasti Qin. Hal itu membuat William marah karena perjalanan mereka tadi dibiayai oleh Yayasan William yang membuat William ngambek. Maggie kemudian mengajak William untuk bertemu dengan donatur yayasan yang selama 10 tahun terakhir membiayai penelitiannya. Selama ini William memang belum pernah bertemu dengan sosok yang bernama Profesor Gu itu. Ternyata Profesor Gu ini merupakan mantan teman akrab Jack. Tapi pertemanan mereka menjadi rusak karena Profesor Gu merupakan seorang penjarah makam kuno. Dulu William, Jack, dan Profesor Gu adalah tim. Tapi karena Profesor Gu pernah memanfaatkan keterampilan Jack untuk mencuri makam, membuat mereka menjadi bermusuhan sejak saat itu karena bertentangan dengan kode etik Jack sebagai seorang arkeolog. Mengetahui Profesor Gu yang mendanai penelitiannya, William tidak ingin melanjutkan kerjasama dan ingin membatalkan kontraknya. Tapi Profesor Gu memujuk William dan berjanji akan menjadikan William sebagai salah satu ilmuwan terbaik di dunia. Tapi hal itu hanya akan terwujud dengan bantuan Jack. Karena itu, William kembali mendekati Jack dan menyudahi pertengkaran mereka. Sementara itu, Jack kembali mengingat mimpinya melalui sebuah gambar saat menjadi Jenderal Meng, di mana saat itu kondisi Kaisar Qin dalam keadaan yang sekarat dan mungkin akan segera sakaratul maut. Untuk menyembuhkan Kaisar, prajurit dinasti Qin diminta mengambil pil abadi. Jenderal Nangong yang berada dalam rombongan prajurit kembali ke perkemahan untuk mengabarkan bahwa pil abadi tersebut telah berhasil mereka dapatkan. Tapi dalam perjalanan pulang, Jenderal Su yang membawa pil itu disergap oleh pemberontak. Karena itu, Jenderal Meng menemui Kaisar untuk meminta titah agar mengutusnya mengambil pil abadi itu dari tangan pemberontak. Kaisar pun menurunkan titah kepada Jenderal Meng. Dia kemudian bergegas menuju Jenderal Su lengkap dengan pengawalan pasukan berkuda. Di lokasi Jenderal Su, rupanya Perdana Menteri mengutus prajurit di bawah komando Jenderal Zhao Kuang untuk mengambil pil abadinya. Tapi karena panglima perang dipegang Jenderal Meng, Jenderal Su mengatakan kalau dia hanya akan menyerahkan pil itu kepada Jenderal Meng. Karena tidak mau menyerahkan pilnya, Jenderal Su dan pasukannya diserang dengan hujaman anak panah.
Saat terjadi pertempuran itu, Jenderal Meng datang dan meminta Zhao Kuang untuk menghentikan prajuritnya karena Jenderal Meng mau titah kaisar. Rupanya Perdana Menteri menginginkan pil abadi itu untuk kepentingannya sendiri. Dia sebelumnya sudah mengirim merpati pembawa pesan kepada Zhao Kuang yang berisi perintah untuk membunuh Meng dan mengatakan jika titah itu telah dipalsukan. Zhao Kuang yang tidak mengetahui kebenarannya meminta pasukannya menghabisi Jenderal Meng. Mengetahui Perdana Menteri telah mengkhianati Jenderal Meng, komandan lapangan yang bernama Meng Jie memberikan jalan dengan kawalan prajuritnya kepada Jenderal Meng untuk melarikan diri. Sayangnya mereka kembali berhasil dihentikan oleh prajurit Zhao Kuang yang membuat pasukan berkuda Jenderal Meng Yi berguguran. Karena posisi mereka yang mulai terdesak, Jenderal Meng meminta Nan Gong untuk membawa pil abadi itu kepada kaisar dan melindungi Li sampai Jenderal Meng kembali. Sementara Jenderal Meng sendiri akan mencoba menghalangi prajurit Zhao Kuang. Kembali ke masa sekarang, William akhirnya kembali ke tempat Jack dan meminta maaf karena telah memarahinya. William juga membawa lukisan Oxo yang ada di dalam peti mati tadi. Mereka kemudian pergi ke sebuah air terjun yang mana di belakang air terjun itu katanya terdapat sebuah terowongan. Terowongan itu tertutup oleh air setelah terjadi hujan deras puluhan tahun yang lalu hingga membentuk air terjun seperti sekarang. Mereka menduga air terjun itu merupakan tempat yang sering muncul di dalam mimpi Jack selama ini. Jack kemudian memasuki terowongan itu dengan menembus air terjunnya. Rupanya di sana telah ada Profesor Gu dan timnya. Setelah Jack berhasil menemukan pintu masuk menuju gua di dalam terowongan, Profesor Gu dan timnya ikut masuk ke sana yang kehadirannya masih belum diketahui oleh Jack. Sementara itu, Jack berhasil mencapai batas pintu gua tadi dan dia pun pingsan. Tidak lama kemudian terlihat Putri Oxo yang menghampiri Jack dan mengira kalau Jack adalah Jenderal Meng. Dia kemudian membawa Jack menuju keretanya. Di sana, Jack terbangun karena tetesan air mata tangisan haru Oxo yang tidak percaya Jenderal Meng kembali untuk menjemputnya. Jack pun tidak menyangka jika Oxo yang selama ini dia temui di dalam mimpinya ternyata nyata dan memang ada. Tidak lama kemudian, Jenderal Nan Gong datang dan menyerang Jack. Karena dia meyakini Jack bukanlah Jenderal Meng. Tapi setelah Oxo mengatakan jika Jack memang Jenderal Meng yang dia kenal, Nan Gong pun mempercayainya. Profesor Gu dan timnya akhirnya sampai juga di sana. Tempat itu ternyata merupakan medan anti-gravitasi yang selama ini dicari oleh William. Sementara itu, kepada Jack, Nan Gong mengatakan kalau mereka bisa hidup sampai sekarang karena meminum pil abadinya. Dulu saat pil itu sampai di hadapan Kaisar, Perdana Menteri meminta mereka untuk mencoba khasiat pil abadi itu lantaran mereka meragukan keasliannya. Nan Gong kemudian bertanya apa yang terjadi saat Jenderal Meng menghadang pasukan Zhao. Jack kembali teringat mimpinya dan menceritakan jika Jenderal Meng bertempur sampai titik darah penghabisan sebelum akhirnya dia tewas di tangan Zhao Kuang. Mendengar hal itu, Nan Gong pun tidak percaya, karena bagaimana mungkin itu terjadi saat Meng sekarang berdiri di hadapannya. Tapi belum sempat Jack mengatakan siapa dia sebenarnya, Profesor Gu sudah memasuki makam kuno itu hingga mereka akhirnya terlibat pertarungan sengit. Saat itu cairan penahan gravitasi yang berada di pintu makam jatuh hingga akhirnya pecah. Beberapa saat kemudian makam itu mulai runtuh dan Jack yang melihat itu langsung membawa Oxo menuju pintu keluar. Saat itu Jack melihat William yang sudah hampir tenggelam. Ketika Jack mencoba menyelamatkan William, Oxo sempat mendengar William memanggilnya dengan nama Jack. Putri Oxo akhirnya bertanya apakah Jack bukan Jenderal Meng yang akhirnya diakui oleh Jack. Sementara itu William akhirnya meninggal dan sebelum meninggal dia meminta Jack untuk melanjutkan penelitiannya. Jack lalu mengajak Oxo keluar dari tempat tersebut. Tapi karena Jack bukanlah Jenderal Meng yang selama ini dia tunggu, Oxo tidak bersedia pergi dengan Jack. Oxo pun memutuskan kembali ke dalam makam dan Jack menuju pintu keluar. Tidak lama kemudian makam kuno itu pun runtuh dan Profesor Gu bersama timnya juga tidak berhasil keluar dari sana. Usai kejadian itu, Jack akhirnya berhasil menyelesaikan penelitian William dan hasil penelitian itu dipersembahkan khusus untuk William. Itu tadi ringkasan cerita dari film The Myth. Pesan moral dari film ini, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, karena setiap kita sudah punya jatah masing-masing.
Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Jangan lupa di subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan uploadan terbaru kita. Admin pamit, sampai ketemu di next video dan wassalam.